Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis net interest income dan repricing gap PT Asuransi Astra Buana. Sebelum melakukan presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Ananda Putri Fathia, kemudian Kevina, selanjutnya ada Pinka, selanjutnya ada Anggun, selanjutnya ada Auli Sipa Putri, dan Khalifatus Sabrina. Jadi, pada slide ini saya akan membahas aset keuangan perusahaan. Aset terdiri dari investasi dan non-investasi. Pada bagian investasi, terdapat beberapa instrumen seperti deposito berjangka sebesar 427,64 pada 31 Januari 2025 dan 268.335 pada 31 Desember 2024. Di sini juga ada obligasi korporasi yang cukup besar, yaitu 3.102.325 di Januari 2025 dan 3.083.174 di Desember 2024. Selain investasi, terdapat aset non-investasi seperti kas dan bank yang mencapai 1.160.550 pada Januari 2025 dan 586.350 di Desember 2024. Kemudian ada aset lain seperti tagihan premi dan piutang reasuransi. Jika dijumlahkan, total aset perusahaannya adalah 20.261.452 pada Januari 2025 dan pada Desember 2024 18.827.507 yang menunjukkan adanya kenaikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas liabilitas keuangan. Jadi, liabilitas ini terdiri dari utang dan cadangan teknis. Pada bagian utang klaim pada Januari 2025 adalah 66.907. Menurun dari 268.750 di Desember 2024. Sementara itu, utang komisi berada di angka 290.87 pada Januari 2025 dan 257.944 di Desember 2024. Di bagian cadangan teknis, cadangan klaim mencapai 4.179.953 pada Januari 2025, naik dari 3.829.050 di Desember 2024. Jadi, total cadangan teknis juga mengalami kenaikan dari 6.634.927 di Desember 2024 menjadi 7.652.85 di Januari 2025. Jika dijumlahkan, total liabilitas keuangannya adalah 12.159.577 pada Januari 2025, meningkat dari 10.929.392 di Desember 2024. Jadi, ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam kewajiban perusahaan. Selanjutnya adalah repricing gap. Seperti ada di tabel yang telah ditampilkan, di mana berisikan periode, aset, liabilitas gap, dan kumulatif gap-nya. Pada periode pertama, yaitu 1 bulan pertama dengan aset 88.391 dengan liabilitas 1,87 M dengan gap dan kumulatif gap-nya yaitu minus 999.486. Pada periode 1 sampai 3 bulan adalah aset menunjukkan 78.993 dengan liabilitas 45.422 dengan gap 33.571 dan kumulatif gapnya minus 965.915. Pada periode 3 bulan sampai 1 tahun, asetnya adalah 360.327 dengan liabilitas 8.822 dengan gap 351.505 dengan kumulatif gap minus 614.409. Selanjutnya adalah periode 1 sampai 5 tahun dengan aset 507.018.000, liabilitasnya 1.177 dengan gap 505.841 dan kumulatif gapnya adalah minus 108.568.
Dan yang terakhir adalah periode lebih dari 5 tahun dengan aset 323.154 dan liabilitasnya 166.797 dan gapnya 322.988 dan kumulatif gapnya 214.419. Selanjutnya kita akan menganalisis repricing gap yang ada di tabel sebelumnya. Interpretasi repricing gap pada periode 1 bulan pertama yaitu gap negatif menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sehingga perusahaan harus segera mengelola kewajiban berbunganya. Pada periode 1-3 bulan menunjukkan perusahaan mulai membaik, tetapi perlu diperhatikan lebih baik lagi. Periode 3 bulan sampai 1 tahun menunjukkan tren yang positif. Ini menunjukkan pengelolaan yang lebih baik. Dan periode yang ke-1 sampai 5 tahun itu menunjukkan mendekati keseimbangan dan risiko likuiditasnya menurun. Yang terakhir adalah periode lebih dari 5 tahun yang menunjukkan posisi aset yang lebih kuat sehingga menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan suku bunga. Oke, selanjutnya ada analisis cumulative gap. Kesimpulan dampak kenaikan suku bunga terhadap cumulative gap. Yang pertama, ada defisit jangka pendek memperburuk, terutama dalam 1 bulan, karena biaya dana meningkat, kewajiban jangka pendek lebih mahal. Selanjutnya, ada surplus jangka panjang bisa berkurang jika nilai obligasi turun. Jadi, obligasi berbunga tetap akan mengalami penurunan nilai pasar. Selanjutnya, yang terakhir ada keseimbangan bisa tercapai jika perusahaan meningkatkan investasi berbunga tinggi untuk menutup dampak negatif. Nah, tujuannya itu untuk mengimbangi beban bunga yang meningkat. Selanjutnya, ada kesimpulan dampak penurunan suku bunga terhadap cumulative gap. Jadi, yang pertama itu ada defisit jangka pendek mengecil. Memperbaiki risiko likuiditas, jadi biaya dana lebih murah sehingga arus kas lebih baik. Selanjutnya ada surplus jangka panjang meningkat, terutama jika perusahaan memiliki aset berbunga tetap dengan suku bunga lama yang lebih tinggi. Jadi aset tersebut jadi lebih menguntungkan. Selanjutnya yang terakhir ada keseimbangan finansial lebih cepat tercapai. Jadi sehingga perusahaan bisa lebih fleksibel dalam mengelola aset dan kewajiban. Jadi memberikan ruang luas lebih dalam pengambilan keputusan keuangan. Oke, selanjutnya ada dampak terhadap cumulative gap. Yang pertama itu ada jangka pendek 1-3 bulan, cumulative gap negatif besar. Dampaknya itu resiko likuiditas tinggi. Nah, solusinya itu disarankan meningkatkan aset berbunga jangka pendek atau menyimpan dana cadangan. Selanjutnya yang kedua ada jangka menengah. Jangka menengah itu 3 bulan sampai 5 tahun, gap mulai membaik. Nah, dampaknya itu indikasi pengolahan aset dan kewajiban yang lebih baik. Solusinya bisa mempertahankan kewajiban ini untuk mengurangi tekanan likuiditas. Selanjutnya yang terakhir ada jangka panjang. Jangka panjang ini lebih dari 5 tahun, gap positif. Nah, dampaknya itu kondisi ideal untuk menghadapi perubahan suku bunga. Nah, solusinya perusahaan dapat lebih fleksibel dalam strategi investasi jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu analisis kumulatif gap. PT Asuransi Astra Buana menghadapi resiko likuiditas di awal, tetapi kondisi membaik dalam jangka panjang. Strategi investasi perlu memperhatikan ketidakseimbangan aset dan kewajiban berbunga di bulan pertama untuk menghindari tekanan likuiditas. Dalam jangka panjang, posisi aset lebih kuat sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan jika suku bunga meningkat. Selanjutnya yaitu rumus net income interest, yaitu total aset berbunga dikali I aset dikurang total liabilitas berbunga I liabilitas. Tingkat bunga aset yaitu 8% per tahun dan tingkat bunga liabilitas yaitu 5% per tahun. Periode 1 bulan asetnya sebesar 88 juta dan liabilitasnya sebesar 1 M. Periode 1-3 bulan asetnya sebesar 78 juta dan liabilitasnya 45 juta. Periode 3 bulan sampai 1 tahun, asetnya sebesar 360 juta dan liabilitasnya 8 juta. Periode 1-5 tahun, asetnya sebesar 507 juta dan liabilitasnya 1 juta. Selanjutnya, yang terakhir yaitu periode lebih dari 5 tahun, asetnya sebesar 323 juta dan liabilitasnya 166. Pada slide ini terdapat net income interest.
yaitu perhitungan untuk setiap periodenya, di mana terdapat periode 1 bulan, periode 1 bulan sampai 3 bulan, periode 3 bulan sampai 1 tahun, periode 1 tahun sampai 5 tahun, dan periode 5 tahun ke atas. Grupo ikan lele. Nyala lele. 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 Baik, kesimpulannya, risiko likuiditas tinggi periode 1 bulan menunjukkan kumulatif gap yang negatif, menandakan kewajiban berbunga lebih besar dari aset. Perbaikan bertahap, kumulatif gap mulai membaik dalam periode 1-3 bulan dan 3 bulan sampai 1 tahun, meskipun masih negatif. Keseimbangan jangka panjang, setelah 5 tahun, kumulatif gap menjadi positif, yang menunjukkan aset berbunga melebihi kewajiban. Nah, dampak suku bunga, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya bunga jangka pendek. Tetapi posisi positif gap jangka panjang mendukung pendapatan yang lebih baik. Berikut tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.